Perkenalkan, nama saya Latif Akmal Asajid, NIM L1C022034 dari Ilmu Kelautan Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Zikri Fahreji dari Ilmu Kelautan 2022 dari kelas A dengan NIM L1C022004. Halo, nama saya Ismanu Febrilia, NIM L1C022035 dari Angkatan Ilmu Kelautan 22 kelas IKLA. Perkenalkan, nama saya Najatul Faida dengan NIM L1C022001 Angkatan 2022 kelas IKLA. Halo, perkenalkan, nama saya Dianulan Praitasari dari Ilmu Kelautan A dengan NIM L1C022032 Angkatan 2022. Halo, perkenalkan, nama saya Husnul Syana, NIM L1C022013 Angkatan 2022 dari kelas Ilmu Kelautan A. Halo, perkenalkan, nama aku Sri Wahyuningsi dengan NIM L1C022020 dari Ilmu Kelautan Angkatan 2022 kelas A. Jamu kodong korok, suwe orangnya punya kuping aneh sotono, suwe ada jamu kodong korok, suwe orangnya punya kuping sotono. Banyak orang menyebutkan bahwasanya penderitaan adalah sebuah nasib. Akan tetapi sesungguhnya penderitaan adalah kebodohan mereka sendiri. Begitulah kata dari Raden Sudirman. Raden Sudirman merupakan seorang Panglima Besar TNI Anumarta. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau merupakan putra dari Kartowiroji dan Ibu Siem. Walaupun dari pasangan rakyat biasa, akan tetapi beliau merupakan sosok pahlawan yang sangat berpengaruh dan menginspirasi. Beliau memiliki peran, yaitu memimpin sebuah pasukan militer. Sudirman memiliki gelar Raden, yaitu gelar kebangsawanan Jawa yang diberikan oleh pamannya, yang mengasuhnya dari kecil hingga umur 18 tahun. Sejak kecil, Sudirman sudah dikenal sebagai sosok siswa yang rajin dan taat beragama. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga terkenal dengan strategi gerilya yang cerdas dan kreatif dalam melawan pasukan Belanda. Meskipun kondisi lemah karena sakit tuberkulosis, Sudirman tetap menginspirasi pasukannya untuk terus melawan. Ia juga dikenal dengan semangat patriotiknya dan kemampuan kepemimpinannya yang kuat. Di antara riwayat pendidikan beliau yaitu HIS, Taman Siswa, Sekolah Wirotomo, dan HIK. Jenderal Sudirman meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1950 akibat penyakit tuberkulosis. Akan tetapi namanya tetap dihormati sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia dan sebagai simbol perjuangan dan keberanian dalam melawan penjajahan. Latar belakang terjadinya agresi militer Belanda satu ini adalah karena adanya perjanjian Linggarjati yang dibuat pada tanggal 10 November tahun 1946. Adanya perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra, baik internal maupun eksternal. Selain itu, agresi ini juga terjadi karena Belanda berpikir Indonesia belum mampu untuk melakukan hubungan internasional. Hingga pada akhirnya 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan resolusi nomor 27 mengenai gencatan senjata yang seharusnya dilakukan oleh Belanda dan Indonesia serta perjanjian damai mengenai agresi ini.
Namun karena adanya tekanan internasional dan PBB, akhirnya Belanda mengeluarkan ultimatum bahwa agresi militer Belanda I telah berakhir pada tanggal 17 Januari 1948 melalui perjanjian Renville. Meskipun agresi ini telah berakhir, ketegangan masih tetap berlangsung hingga terjadinya agresi Belanda II. Dampak positif yang didapatkan dari adanya agresi Belanda I ini adalah Indonesia makin dikenal oleh bangsa luar. Namun dampak negatif yang didapatkan oleh bangsa Indonesia akibat adanya agresi militer Belanda I ini adalah melemahnya militer Indonesia. Peran Jenderal Sudirman pada agresi militer Belanda I ini menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Jenderal Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Sudirman, dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer itu kepada Belanda dan menarikkan 35.000 tentara Indonesia. Beliau juga menyatukan satuan TKR Laskar dan badan-badan perjuangan dalam satu wadah TNI pada Juni 1947. Jenderal Sudirman menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada tahun 1948. Agresi militer Belanda kedua terjadi setelah gagalnya agresi pertama pada 1947. Belanda kembali dan menyerang Indonesia setahun kemudian. Agresi militer Belanda kedua merupakan serangan yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1948. Agresi militer kedua bisa disebut sebagai Operasi Gagak. Operasi ini berawal dari penyerangan yang dilakukan oleh Belanda di Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan juga menyebar ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Para pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sunan Sahir, Agung Salim, Muhammad Roem, dan A.G. Prinangdigo. Mereka diterbangkan ke pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sekitar bulan November dan Desember 1948 atau sebelum tahun 1949, situasi dan kondisi di wilayah Lampung relatif tenang pasca agresi militer Belanda kedua. Pasalnya, saat itu masih dalam suasana gencatan senjata akibat perjanjian Renville. Namun, sebenarnya tidak bisa dikatakan hasil kesepakatan ini memuaskan, sehingga menjamin sesuatu tenang. Perjanjian Renville yang telah dibuat antara lain mengenai garis demarkasi atau dikenal juga dengan garis Van Mock. Dalam perjanjian itu, status quo perbatasan antara penguasa Belanda, KL, dan TNI yang masih berada di wilayah pendudukan Belanda harus dipindahkan atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal Renville, sehingga perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Renville. Kesepakatan tersebut masing-masing terdiri dari 10 pasal perjanjian gencatan senjata, 12 pasal prinsip politik, dan 6 pasal tambahan prinsip KTE
KTN. Tujuan utama dari agresi militer Belanda kedua yaitu untuk kembali menguasai wilayah Indonesia yang pada saat itu merupakan beribu kota pada Yogyakarta. Kronologi awal dari agresi militer Belanda kedua yaitu dengan lumpuhnya pangkalan udara yang diserang secara tiba-tiba oleh pihak Belanda dan kemudian terjadilah perang gerilya. Pangsar Sudirman dikenal sebagai pimpinan yang andal dalam eksekusi strategi gerilya. Selama gerilya, Pangsar Sudirman dan pasukan berjalan untuk berpindah-pindah tempat. Mereka berjalan cukup jauh dengan menyeberangi sungai, gunung, lembah, dan juga hutan. Para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga oleh pihak Belanda, maupun saat konvoi yang dilakukan oleh Belanda. Gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia merupakan strategi perang untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi itu membuat pasukan Belanda kewalahan, apalagi penyerangan dilakukan secara tiba-tiba dan cepat. Adanya taktik ini membuat TNI dan rakyat yang bersatu berhasil menguasai keadaan dan juga medan pertempuran. Puncak dari gerilya itu sendiri terjadi pada serangan 1 Maret 1949 yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan berhasil memukul mundur pihak Belanda. Dahsyatnya strategi perang gerilya oleh Pangsar Sudirman ini akhirnya juga ditiru oleh negara lain, yaitu oleh pihak Vietnam yang mengusir tentara dari Amerika Serikat. Oke, Jenderal Sudirman itu berperan penting loh dalam agresi militer Belanda yang kedua. Perannya itu apa aja sih? Oke, perannya itu dia memimpin suatu jalannya perang gerilya dan melakukan suatu penyamaran. 1. Memimpin jalannya perang gerilya. Perang gerilya itu sangat membutuhkan pemimpin yang cerdas dan kemampuannya dalam menguasai medan perang. Tidak hanya itu, seorang pemimpin perang ini juga harus memahami bagaimana psikologis, moral, sosial, dan kebudayaan dari musuhnya. Sehingga Jenderal Sudirmanlah yang menjadi pemimpin dalam perang ini. Dan taktik perang gerilya ini digagas oleh Jenderal Sudirman itu sendiri loh. 2. Melakukan suatu penyamaran. Selama perjalanan perang gerilya, Jenderal Sudirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Lelono Putra atau biasa disebut dengan Pak G. Alasannya sendiri adalah agar Jenderal Sudirman lebih leluasa untuk mengundang kurir-kurir yang berkaitan dengan strategi perjuangan gerilya. Dan penyamaran ini juga termasuk dalam ciri-ciri dari perang gerilya itu sendiri loh. Selain itu, Jenderal Sudirman pernah menyamar menjadi tawanan saat perjalanan gerilya memasuki Tulungagung.